salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana dari skripsi saya ke depannya yang berjudul Analisa Proses Pemesanan dan Pengendalian Stok Stiker untuk Packing Produk pada PT Gadget. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abi Rafli Harlianto dengan NIM 416-191-20012. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, dan ketiga, metodologi penelitian. Pada pendahuluan tersendiri, terdapat latar belakang. PT Gadget tempat saya melakukan penelitian merupakan suatu perusahaan manufaktur yang memproduksi ban mulai dari ban sepeda, ban motor, ban bus, hingga ban truk. Pada PT Gadget ini memproduksi ban kualitas OEM hingga kualitas replacement. Pada OEM sendiri, produk akan langsung dikirim ke setiap pabrik dan yang kualitas replacement akan dikirim ke para distributor. Distributornya sendiri terdapat di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada kategori replacement ini terdapat identitas untuk setiap barang yang akan dikirim di distributor. Identitas ini berupa stiker yang ditempelkan setelah proses produksi dan sebelum masuk ke dalam gudang finished good atau gudang barang jadi. Pada saat proses packing, sering terjadi masalah terkait stiker ini, dikarenakan stiker yang harusnya langsung ditempelkan setelah barang jadi sebelum masuk ke gudang, akan tetapi tidak tersedia, dikarenakan kontrol pengawasan daripada stiker ini yang kurang. Maksud kontrol pengawasan ini berupa ketersediaan stiker baik dalam gudang barang jadi maupun pada gudang bahan sendiri. Dan ini sangat menghambat kepada pengiriman produk ke pihak-pihak distributor. Setelah diusut, pada proses pemesanan sendiri terdapat proses untuk pemesanan dan persediaan stiker itu. Pada proses pemesanan, pihak gudang bahan, tepatnya pada Departemen Production Planning Control Central, melakukan review setiap bulan atau biasa disebut sebagai periodic review untuk pemesanan atau persediaan stiker tersebut. Pada bulan N-1 digunakan sales forecast dalam pemesanan stiker, dan ketika bulan berjalan atau bulan N digunakan production planning yang turunnya setiap awal bulan daripada proses pemesanan stiker itu. Dan sales forecast tersendiri itu digunakan sebesar 70%, tidak semuanya daripada sales forecast yang turun pada N-1 atau bulan sebelum bulan berjalan. Setelah dilihat daripada data perbandingan sales forecast dan production planning ini, dapat dilihat pada kuartal pertama, sales forecast masih di bawah. Pada kuartal pertama, production planning masih di bawah pada sales forecast, sehingga dapat terpenuhi permintaan stiker sebelum bulan berjalan. Kemudian, pada kuartal kedua, production planning mulai lebih tinggi daripada sales forecast, sehingga sering terlambatnya kedatangan dari stiker tersebut. Dikarenakan ketika pemesanan stiker dilakukan pada bulan berjalan, supplier kurang support terhadap waktu tenggat yang kita tetapkan, dan sering terjadinya terlambat stiker pada bulan berjalan tersebut, seperti dilihat pada tabel pada grafik di bawah yang kedua.
Kemudian dari masalah tersebut, saya dapat merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, ini metode perencanaan pengadaan stiker, apa yang sebaiknya digunakan untuk menganalisis pemesanan stiker. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pengendalian stiker yang aman agar tidak terjadi shortage stiker ketika akan digunakan oleh tim dari gudang bahan menjadi. Tujuan penelitian yang saya lakukan, pertama mengetahui metode yang sesuai untuk menganalisa perencanaan pemesanan stiker, dan yang kedua mengetahui cara pengendalian persediaan stiker yang aman agar tidak terjadi shortage stiker. Batasan masalah pada penelitian saya, yang pertama penelitian hanya dilakukan di PT EKZ, dan yang kedua penelitian terfokus pada pemesanan dan pengendalian stok stiker pada gudang bahan di PT EKZ. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini ada beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang akan saya gunakan. Yang pertama penelitian dari Wei Liu, Xin Jisong, Bingji, dan Cheng Wu pada tahun 2015 dengan judul Periodic Review Inventory Model with Loss Average Retail Random Supply Capacity and Demand. Ini menggunakan metode yang sama dengan yang saya gunakan, yaitu metode P atau Periodic Review. Dan kesimpulan yang dapat pada penelitian ini bahwa pemasok tidak akan memesan kecuali tingkat persediaan awal kurang dari nilai krisis dan tingkat pemesanan tidak lagi konstan seperti biasanya. Dalam setiap periode berdasarkan nilai yang didapat pemasok tidak akan memesan jika tingkat persediaan awal pada periode ini lebih besar daripada nilai yang didapatkan, sehingga tidak akan terjadi overstock dan tidak akan terjadi shortage. Dan yang kedua, penelitian dari Duang Pun, Ri Chancai, Wacharpong, Mesmet pada tahun 2015 dengan judul Developing Inventory Management in Hospital. Dengan metode yang akan mungkin saya gunakan yaitu metode ABC analisis. Dengan metode ini yang digunakan pada penelitian sebelumnya, didapat kesimpulan dengan menerapkan kebijakan persediaan yang disarankan dalam penelitian yang telah dilakukan, jumlah kekurangan dari obat atau shortage dari obat tersebut dapat ditekan hingga 92,92% dan total biaya persediaan dapat ditekan hingga 14,63%. Penelitian yang ketiga dari Anastasia Lydia Mungkar, Ini Widyastati, Andres Pramata Putra dengan judul Probabilistic Product Periodic Review System to Determine Minimum and Maximum Inventory Replacement Levels in Acme Company. Dengan metode yang sama atau metode periodic review, dengan kesimpulan yang didapatkan oleh penelitian ini bisa terjadi pengurangan total biaya persediaan hingga 47,76% dari total biaya persediaan saat ini. Kemudian yang keempat, dari penelitian Sababanova, LB, Bagoza, NG, Gever, LR, Salimov, LN dengan judul ABC Analysis as an Important Tool for Generating an Optional Assortment Plan Commercial Enterprise dengan metode ABC Analysis. Kemudian didapatkan kesimpulan tujuan dari ABC Analysis pada penelitian ini untuk mengidentifikasikan kelompok produk dan bagian penjualan paling tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang kelima, dari Erkan Kiak, August, Hantimus, Mehmet, Karezal pada tahun 2015 dengan judul Inventory Clarification with ABC Analysis dengan metode ABC. Didapatkan pemfokusan bagian besar item yang memiliki klarifikasi A dan berupaya untuk item klasifikasi B dan melacak kuantitas supaya item memberi kualifikasi B dan C dengan pendekatan manajemen akan meningkatkan produktivitas organisasi dari penelitian tersebut. Rangka penelitian yang digunakan pada tinjauan pustaka ini yang tepatnya untuk penelitian yang saya lakukan, pertama dengan identifikasi masalah yang didapat, yaitu kurangnya pengoptimalan pemesanan stiker sehingga terjadinya shortage di bagian warehouse atau gudang bahan dari PT KZ tersebut. Kemudian dari proses analisa, pengelompokan dengan ABC analisis, kemudian didapatkan dari setiap kategori dari pengelompokan ABC analisis ini
dilakukan perhitungan dengan metode periodic review. Lalu hasil perhitungannya didapatkan safety stock dan reorder point untuk periodic review dari setiap kategori dari ABC analisis. Dan akhirnya mendapatkan kesimpulan dan saran yang akan saya dapat berikan. Kemudian masuk ke dalam metode penelitian. Penelitian yang saya lakukan ini termasuk penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini datanya dapat diukur dan dapat diperhitungkan dan yang akan saya gunakan data yang pertama sales forecast, kemudian data pemakaian stiker, data kedatangan, dan data dari kebutuhan stiker tersebut. Sehingga didapat data sebagai kuantitatif dari keseluruhan, lalu diolah dan dianalisis menggunakan metode yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian jenis data dan informasi. Yang pertama data primer. Data primer yaitu data dari perusahaan langsung melalui pengamatan langsung hingga didapatkan data-data yang kita butuhkan yang masih mentah tentunya, yang belum diolah. Di antaranya itu data kebutuhan dan aktual pemakaian stiker yang akan saya gunakan. Kemudian untuk data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang telah diolah, yang saya tinggal gunakan untuk penelitian saya, yaitu ada data sales forecast dan data jumlah pemesanan stiker. Dan untuk metode pengumpulan data, saya gunakan 3 metode. Pertama, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pada metode observasi ini, saya melakukan observasi langsung terhadap data-data yang ada pada perusahaan yang kemudian saya olah dengan beberapa metode. Kemudian pada wawancara, saya mengumpulkan data dengan wawancara dilakukan kepada orang yang bersangkutan pada gudang bahan, kemudian pada Departemen Production Planning Sentral, dan tentunya pada bagian produk barang jadi. Kemudian pada studi pustaka, saya mempelajari beberapa literatur untuk mendapatkan metode yang tepat dan mendukung pada penelitian saya. Kemudian informasi-informasi yang dapat saya gunakan untuk penelitian yang akan saya lakukan. Pada metode pengolahan dan data analisis data yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu data kebutuhan, aktor pemakaian stiker, serta sales forecast, dan data jumlah pemesanan stiker mulai dari Januari 2020 hingga Desember 2020 pada Departemen PPC Sentral di PT EKZ. Kemudian dari data tersebut akan saya olah menggunakan periodic review system yang diawali oleh saya kategorikan menggunakan ABC analysis. Kemudian hasil dari periodic review system ini akan dibandingkan order quantity dari masing-masing metode serta kebutuhan dari stiker mana yang lebih optimal. Kemudian dalam analisa kebutuhan pemakaian stiker ini dapat mendefinisikan beberapa item. Pertama, menghitung jumlah kebutuhan dan pemesanan stiker yang optimal setiap bulannya. Yang kedua, menghitung lead time kedatangan stiker mulai dari pemesanan hingga tiba pada gudang bahan. Kemudian, menghitung jumlah safety stock yang optimal untuk pemesanan stiker. Dan yang terakhir, standar dari penentuan stok stiker pada Departemen PPC Sentral itu sendiri. Kemudian, langkah-langkah yang saya lakukan pada metode penelitian pertama, identifikasi masalah yang terjadi pada gudang bahan dan proses pemesanan stiker yang dilakukan oleh pihak PPC Sentral. Kemudian tujuan penelitian yang akan saya lakukan. Tujuan penelitian yang akan saya lakukan yaitu menentukan perumusan masalah yang terjadi pada proses pemesanan stiker dan tujuannya didapatkan setelah perumusan masalah itu terselesaikan. Kemudian melakukan studi pustaka
untuk mempelajari referensi dari jurnal maupun skripsi tentang metode periodic review system dan metode analisa ABC. Kemudian melakukan studi lapangan dengan 3E, dengan observasi dan wawancara. Lalu setelah dilakukan metode tersebut, dilakukan pengumpulan data. Yang pertama mendapatkan data sales forecast, yang kedua data kebutuhan stiker dari pihak finish good, dan kemudian dapat data stok stiker dari Januari hingga Desember 2020. Dan yang keempat, data aktual pemakaian dari Januari 2020 sampai Desember 2020. Lalu dilakukan pengolahan data tersebut menggunakan periodic review system dan menggunakan analisa ABC. Kemudian setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan hasil yang akan dianalisa, kemudian disimpulkan dan disarankan metode yang tepat. Dan selesai.